pendidikan S2 di Salafia University Faisalabad, Pakistan, serta menempuh jalur S2 juga di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Kegiatan dan pengalaman beliau sehari-hari yaitu sebagai fungsionaris PP Wanita Islam, fungsionaris IMBU atau International Muslim Women Union Chapter Indonesia, serta menjadi narasumber kajian di berbagai TV, yaitu di TV One, di Metro TV, Trans TV, iNews TV, MNC Muslim TV, dan TVRI. Menjadi narasumber kajian online juga di berbagai negara, mulai dari USA, Jerman, Inggris, Australia, Jepang, Taiwan, dan Singapura, serta menjadi konsultan pernikahan dan keluarga muslimah. Beliau juga menjalani safari dakwah di berbagai wilayah Indonesia, serta menjadi narasumber di berbagai seminar dan talk show, di kajian Islam intensif di perkantoran, masjid taklim, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Alhamdulillah telah hadirnya di Masjid Al-Fajar. Terima kasih kepada Ustazah yang sudah meluangkan waktunya. Semoga dilapangkan segala dimudahkan segala urusannya, dan jamaah juga yang hadir sini diberkahi serta diberikan pahala di Jumat yang mulia ini. Kepada Ustazah Siti Fatihah Khatib Elsiana dipersilakan. Suaranya bagus ya, ini kelihatan. Baik, Ibu mohon maaf barusan saya kontek-kontekan dengan Ustazah Ayani yang ngisi di sini ya, pernah. Jadi mohon maaf terganggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ketua DKM Masjid Al-Fajar Bapak Haji Endang, dan yang kita hormati bersama Ketua Ta'lim Muslimah Ibu Hajah Nana Nasution, dan yang kita hormati bersama Pembina Majlis Ta'lim Ibu Hajah Anik Taufik. Ibu yang mana Ibu Anik? Dan yang kita hormati bersama Ketua PKK RW 09 dan RW 07. Boleh kenalan? Ada? Begitu juga ibu-ibu pengurus Masjid Ta'lim Al-Fajar serta jamaah yang hadir hari ini. Wajah-wajahnya sabar-sabar ya, Masya Allah. Dari jam berapa ibu hadir di sini? Setengah 8, jam 7. Pantesan saya perhatikan ibu gonta-ganti kaki berapa kali dari tadi. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah dengan izin Allah. Walaupun sempat muter sebentar ya Bu, ketemu dengan ibu-ibu solehah yang luar biasa. Orang Telaga sih manis-manis banget ya, Masya Allah. Pantesan ibu-ibu banyak yang kena gula ya Bu ya. Karena sering mengkonsumsi rayuan manis dari suami. Hari ini Masya Allah Ibu, kita dipertemukan oleh Allah dengan izinnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita panjang, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan badan kita sehat, bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di mana beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, syaratnya 2 ya Bu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang lalu terhapus semua. Enak nggak Bu? 1 hari saja bertemu dengan bulan Ramadan, dosa-dosa kita Allah hapus semua. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara yang hadir belum bayar qada puasa? Ada. Yang sudah lunas alhamdulillah. Kenapa Bu? Tinggal menghitung hari. Malam Selasa besok sudah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Baiknya sebelum nisfu Sya'ban, sebelum pertengahan bulan Sya'ban itu kodok puasa sudah lunas semua. Kenapa Bu? Agar Allah memberikan kita kesehatan. Menyambut bulan suci Ramadan itu bukan menyambut bulan biasa. Bulan Ramadan itu bulan yang pahalanya dilipat gandakan, bulan pengampun dosa. Kita punya dosa nggak Bu? Paling banyak dosanya sama siapa Bu? Oh suaminya ibu apain? Kalau regu A paling banyak dosanya sama suami, regu B sama siapa Bu? Sama suami juga. Hari ini tema kita kan luar biasa ya Bu. Temanya nggak tertulis ya. Temanya itu apa Bu? Menjaga lisan dan hati ya Bu, karena bulan Ramadan bulan tarbiyah. Ramadan itu bulan pendidikan agar kita bisa menjaga hati dan lisan. Gini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, Allah memanggilnya bukan ya ayyuhan nas, tetapi yang dipanggil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Merasalah dipanggil oleh Allah dengan kalimat ini. Tidak semua orang Islam itu beriman. Ada nggak Bu yang ketika Ramadan nggak puasa? Ada. Yang tidak sholat ada? Ada. Nanti Ibu tengok lagi di surat Fatir, surat 35 ayat 32. Manusia itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Yang menjadi muslim itu dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu, wajah-wajahnya wajah-wajah turis, turunan Islam. Ada yang mu'alaf di sini? Enggak ada. Ada mu'alaf. Kenapa Neng udah lama belum mu'alafnya? Sudah. Ibu, kenapa saya sampaikan ada turis turunan Islam, ada mu'alaf? Gini, seperti kita naik taksi online ya Bu, kita nggak boleh nyebut merek nih, saya nggak di endorse nih Bu. Kalau kita duduk, argo mulai jalan kan Bu. Kalau orang Islam, argonya mulai jalan pada saat mens. Balik, Ibu udah balik, udah haid semuanya. Oh udah balik lagi. Jadi kalau kita sudah haid, ini argo jalan Bu. Nih, duduk di sini ke kanan, ke surga. Ke kanan ke surga ya Bu. Ke kiri ke neraka. Kita duduk di sini, ini argo jalannya ke kanan, ke surga. Makanya orang yang duduk di pengajian hatinya tenang banget. Saking tenangnya banyak yang baca doa tidur. Di rumah nggak bisa tidur, pas hadir ke pengajian bisa tidur. Betapa tenangnya dia di pengajian. Duduk nih Bu, ngaji terus ke kanan tuh Bu, zikir mengingat Allah. Selesai pengajian ada yang bubar, tiba-tiba komentar ke temannya gini,
Ngelihat Bu Tuti enggak? Ini contoh Bu, ada Bu Tuti nggak di sini? Ngelihat Bu Tuti enggak? Liatin deh, bedaknya ketebelan. Iya. Tuh ke kiri tuh Bu, ngomentarin. Belum lagi Bu Lisa, alisnya mencong sebelah. Iya. Tuh ke kiri tuh Bu. Sayang kan Bu, udah jalan ke kanan harus ke kiri karena lisannya tidak terjaga. Belum lagi menuju ke rumah ada suami istri lewat. Ya Allah, suaminya ganteng banget padahal istrinya biasa-biasa aja. Pernah Bu? Nah, itu ke kiri Bu. Kalau mu'alaf bagaimana? Mu'alaf ketika dia melakukan dosa itu dihapuskannya argonya mulai jalan ketika mengucapkan syahadat. Kalau dia mengucapkan syahadat baru argonya jalan ke kanan. Kalau dia belum mengucapkan syahadat dia ke kiri terus Bu. Makanya ketika Allah memilih kita menjadi muslimah itu rezeki yang paling mahal. Rezeki yang paling keren ketika kita dipilih oleh Allah menjadi umat Islam. Seandainya Bu, di bumi Ibu perhatikan seperti kue bolu kan bundar tuh Bu, dibagi 4. Nah umat Islam itu 1/4 lebih sedikit Bu. Kalau seandainya surga dengan neraka dibuka sekarang itu paling banyak neraka. Kenapa? Karena yang non muslim lebih banyak daripada orang Islam. Jadi kalau kue dibagi 4 umat Islam itu 1/4 lebih sedikit. Di antara yang 1/4 tadi Bu, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Al-Qur'an itu kitabnya umat Islam. Kata Allah, kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Tadi Bu, yang 1/4 lebih sedikit tadi ya Bu. Nah umat Islam itu ada 3 kelas. Yang pertama kata Allah, faminhum zalimul linafsih. Kelompok nomor 1 menzalimi diri sendiri. Waktunya sholat nggak sholat, waktunya puasa dia nggak puasa, harusnya menutup aurat dia nggak nutup aurat, seharusnya sama suami hormat dia nggak hormat, harusnya sama orang tua taat dia nggak taat. Ada nggak Bu yang seperti ini? Ada. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang nomor 1 yang menzolimi diri sendiri. Tetapi Bu, kita insya Allah terhindar dari nomor 1. Kenapa? Ada perintah sholat kita lakukan, kerjakan kan Bu. Puasa sebentar lagi kita senang banget Bu. Insya Allah kita bukan kelas 1. Namun di kelas 2 kata Allah siapa Bu? Wa minhum muqtasid. Kelas 2 adalah kelas pertengahan, STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Yang paling banyak itu ibu-ibu. Yang rajin ngaji ibu-ibu, rajin sedekah ibu-ibu, rajin ngerumpi yang sering nonton drakor ibu-ibu, rajin ibu-ibu. Semuanya kita garap Bu, yang baik kita garap, yang enggak baik juga kita lakukan kan gitu Bu. Ini kata Allah kelompok muqtasid, kelompok orang-orang pertengahan yang pahala sama dosanya seimbang. Ngeri nggak Bu? Kita takut kita orangnya di nomor 2 ini. Kita kadang-kadang sama suami taat gitu ya Bu. Kadang-kadang berantem kan Bu. Berantemnya sama taatnya banyakan mana Bu? Kita kalau taat sama orang tua mungkin lebih gampang karena dia yang membesarkan kita, yang mendidik kita. Tapi ketemu suami Bu, ketemu suami sama-sama udah pinter, sama-sama sudah bisa nyari uang, sama-sama sudah gitu kan Bu, punya pengalaman. Makanya taat kepada suami berat.
Ternyata Allah memudahkan kita taat kepada suami, itu rezeki. Setan masuk ke dalam rumah tangga kita. Ibu kelihatan sih wajahnya bermasalah semuanya ini. Punya masalah kan Bu? Kita yang hidup punya masalah semua. Semua orang hidup punya masalah. Ada yang masalahnya atau ujiannya lewat suami. Punya suami ganteng genit itu ujian. Punya suami jelek genit itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian kita kenapa lewat suami? Karena kalau diuji lewat anak-anak kita nggak sanggup. Allah tahu ujian yang cocok buat kita lewat siapa. Kalau ada yang diuji lewat anak-anaknya karena nggak mampu jika diuji lewat suaminya. Ngelihat suami ngobrol sama perempuan lain langsung ngasah pisau Bu dia. Ngiris bawang, ayam gitu. Nggak sanggup dia kalau diuji lewat suaminya. Maka kata Allah, kamu cocoknya diuji lewat anak-anakmu. Makanya orang hidup ujiannya berbeda-beda. Hanya ada yang terlihat, kelihatan Bu, ada yang nggak kelihatan. Bukan dia nggak diuji, tetapi tidak kelihatan. Kok bisa? Oh, dia sedang memanage, mengatur hatinya bagaimana menghadapi ujian-ujian Allah. Kalau ada yang bilang, ibu enak banget ya hidupnya ya, nggak pernah diuji, alhamdulillah, amin. Udah diam, jangan dikasih tahu Bu. Kita kadang-kadang nggak sabar kalau ada orang bilang, ibu enak banget ya hidupnya ya. Kata siapa? Nggak tahu kan kalau suami saya begini, anak saya begitu, nggak usah dikasih tahu. Saat mereka bilang ibu enak banget hidupnya, alhamdulillah, berarti kita berhasil menyimpan ujian-ujian Allah. Jangan dikasih tahu, apalagi sampai curhat di media sosial, di Facebook, Instagram, ditulis semuanya. Dia mulai berubah. Orang pada nanya siapa yang berubah ini? Nggak usah curhat di media sosial. Biarkan Allah yang akan menyimpan aib dan ujian kita. Nah, orang-orang nomor 2 ini Bu, karena STMJ disurvei paling banyak adalah orang-orang yang rajin ngaji. Kenapa? Dia rajin ngaji walaupun nanti di rumah sama suami bertengkar, ngomel-ngomel. Perempuan itu kalau lagi iseng ngemil, akhir pekan ngemol, capek ngomel, udah itu. Ngemil, ngemol, ngomel. Banyakan mana Bu? Ngomel. Ngomel kerjaannya siapa? Lisan. Mau Ramadan bagaimana? Latihan, biar nanti terbiasa lisan kita nggak ngomel terus. Kenapa sih ibu-ibu sering ngomel? Karena capek badannya, capek hatinya, capek pikirannya. Terus biar nggak ngomel bagaimana? Menepi sejenak. Bu, kalau capek istirahat sejenak. Bebas, ibu istirahatnya mau makan bakso kek, mau ngerujak kek gitu Bu. Biar apa Bu? Biar nanti ketika cooling down, ketika udah aman, tenang, ngadepin anak, ngadepin suami, nggak ngomel-ngomel lagi. Kenapa? Karena kita pengen banget jadi istri yang pandai bersyukur kepada suami. Perempuan banyak yang masuk neraka karena 2 hal. Yang pertama tidak bersyukur dengan suami, yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kita tutup tubuh 2 pintu itu. Maka datangnya bulan Ramadan, Masya Allah Bu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa Bu? La'allakum tattaqun. Saat Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Agar apa Bu? Agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Bagaimana menjadi hamba yang bertakwa? Pengennya Bu, kita kan kelas 2 tadi Bu,
pengen tuh Bu naik ke kelas 3. Kelas 3 ini kata Allah wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kalau pertama kan Bu menzalimi diri sendiri, waktunya sholat nggak sholat, waktunya puasa nggak puasa gitu kan Bu. Harusnya taat sama orang tua dia nggak taat, itu nomor 1. Kalau nomor 2 kan STMJ ya Bu, salatnya terus maksiatnya jalan, itu nomor 2. Khawatir banget kita orangnya. Nah kalau kelompok nomor 3 ini orang-orang yang berlomba melakukan amal soleh, yang cepat-cepat melakukan amal soleh. Kenapa? Biidznillah, dengan izin Allah. Tanpa izin Allah kita nggak duduk di sini Ibu. Tanpa izin Allah langkah kita lemah untuk melakukan amal-amal soleh. Semua atas izin Allah. Bagaimana biar Allah membimbing kita terus? Jangan berani bikin dosa besar. Apa dosa besar? Syirik Bu, menduakan Allah, itu dosa besar tuh Bu. Datang ke paranormal, anak gadisnya belum nikah datang ke dukun. Dukun yang boleh didatangi hanya 2, dukun urut sama dukun beranak. Dukun-dukun yang lain nggak boleh Ibu. Kenapa? Barang siapa yang datang ke dukun atau paranormal dan percaya dengan apa yang disampaikannya, 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Udah capek nggak diterima. Kenapa? Karena kita datang ke rumah orang yang kita anggap dia bisa meramal takdir kita. Itu syirik, dosa besar, harus taubat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, Ibu kalau di madu mau nggak Bu? Nggak kan Bu? Kita saja manusia nggak mau dimadu, apalagi Allah yang menciptakan kita, yang ngasih matahari, yang ngasih oksigen sama kita. Masa kita tega Bu memadu Allah? Kita saja manusia nggak mau dimadu, ya kan Bu? Nggak mau diduakan. Bagaimana tega-teganya kita memadu Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pernah Bu, ada seorang suami marah besar ketika melihat istrinya ngobrol dengan pria lain. Apa kata suaminya? Sekali lagi kamu ngobrol sama dia, aku tebas lehermu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat betapa cemburunya suami itu. Orang Arab kan Bu kalau ngomong to the point ya Bu. Sekali lagi kamu ngomong sama dia, aku tebas lehermu gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat, perhatikan betapa cemburunya suami itu kepada istrinya. Kalian tahu, aku lebih cemburu lagi daripada dia. Barang siapa yang mengatakan ada nabi terakhir setelahku, maka dia sesat. Kalian tahu, Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Barang siapa yang menyembah selain Allah, maka neraka tempatnya. Jadi kalau kita menduakan Allah, syirik dan gak taubat, itu ke neraka tuh Bu. Terus kalau baru tahu ya ternyata gak boleh, terus kita taubat, Allah ampuni Bu. Termasuk durhaka sama orang tua, itu dosa besar Bu. Bertemu dengan bulan Ramadan, dosa-dosa ini gak diampuni. Karena yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Itu contoh dosa besar Bu. Syirik, durhaka kepada orang tua ya Bu ya. Berzina. Zina tuh Bu dosa besar. Dulu orang malu kalau berzina. Sekarang orang berzina dipanggil ke podcast Bu. Kamu melakukan hubungan sama dia berapa? 11 kali. Dipanggil Bu. Kenapa? Mereka udah gak punya rasa malu. Maka akhir zaman banyak perempuan yang bisa menenteramkan hati suami orang, tetapi tidak bisa menenteramkan hati suami sendiri. Para suami pun banyak yang royal dengan istri orang. Sama istri sendiri
Oh pelit, ibu ngomong pelitnya nafsu bang, pelit sama suami sendiri. Bukan di sini orangnya, di luar sana ya Bu. Insya Allah suami ibu royal sama ibu. Amin. Jadi kalau ada kemauan, maaf ya Bu, kemauan untuk reuni atau kumpul-kumpul dengan pria yang bukan mahram dan kita menikmati, lebih seneng ngobrol sama mereka ketimbang ngobrol sama suami, itu hati-hati ya Bu, khawatir setan bermain. Sekarang Bu, perselingkuhan itu banyak terjadi setelah reuni. Nenek-nenek juga ada yang reuni Bu. Seorang nenek, beritanya begitu Bu, seorang nenek meninggalkan 2 cucunya setelah reuni. Jadi suaminya sama cucunya ditinggal Bu setelah reuni. Ada lagi, saya melihat Bu tayangannya. Kata tetangganya apa? Nek, dapat salam dari fulan. Iya. Ya Allah Bu, bahagia banget dapat salam dari mantan Bu, giginya udah nggak ada. Ternyata apa Bu? Ya Allah, setan bermain-main dalam rumah tangga. Jadi kalau melihat suami, ingat surga kita di suami. Kalau pengen melihat mantan-mantan, hilangin Bu, nggak boleh gitu. Kadang-kadang kita cuma mau lihat ini dia lagi ngapain ya, lihat gitu Bu. Oh mantan lagi jalan-jalan sama istrinya jelek kok cakepan aku, bebas dia mau jelekan kayak cakepannya Bu ya, ngapain ngurusin mantan. Mau Ramadan Bu yang begitu-gitu tuh Bu, hilangkan tuh Bu. Itu permainan hati. Jangan nyoba-nyoba. Kenapa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sementara sekarang ibu-ibu banyak yang gajek nggak jelas gitu Bu. Huruf S diganti huruf C. Bilang terima kasih, maaci Bapak, maaci. Bapak-bapaknya ikutan cama-cama gitu. Gak jelas banget kan Bu. Ibu kalau ngomong sama suami boleh Bu, gajek sama suami boleh, mau pelok, mau cadel, mau gagap, mau meleot, ibu boleh. Kalau sama suami orang jangan. Misalnya kita bilang sama suami, ayah ada picang ya, picang, boleh. Terus suami ngomong sakit atit banget, paha atit, apaan sih atit gitu ya, nggak jelas banget. Suami istri boleh ibu silakan, tapi jangan sama suami orang. Tetapi fenomenanya begitu, nggak di kota nggak di kampung hampir sama. Ibu perhatikan tetangga pulang kantor nyapanya gimana, baru pulang Pak gitu Bu. Suaminya pulang, baru pulang jam berapa, sekarang jam berapa gitu Bu. Sama suami sendiri galak banget, sama suami tetangga baik gitu ya Bu ya. Nih hati-hati nih Bu, sama kalau bisa latihannya dari sekarang. Jangan manja, jangan melewat sama suami orang, tapi sama suami sendiri tegas, galak, enggak Bu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 kelas, kita pengennya di kelas 3 Bu, tapi sepertinya mohon maaf kita capek, babak belur mau ke kelas 3 Bu. Kenapa? Kita masih di kelas 2 yang STMJ tadi. Sholatnya terus tapi maksiat masih jalan. Ngerumpi doyan banget Bu, nggak ngerumpi sariawan kita Bu. Na'udzubillah. Semua orang lewat dikomentarin, bikin dosa aja, di rumah nontonnya infotainment, sama juga. Kita komentari hal-hal yang di TV, padahal kita nggak kenal sama mereka, tapi kita komentari. Dosa nggak Bu? Dosa. Kelompok ketiga, bagaimana orang-orang yang bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Bu langsung ambil air wudhu, bahkan sebelum masuk waktu sudah wudhu. Sementara kita
Alhamdulillah umur kita sampai zuhur, tapi nggak langsung wudhu kan Bu. Dilihat di meja ada makanan, ya Allah engkau tahu ya Allah hamba lapar, makan dulu. Nanti lagi Bu udah makan sendawa, rebahan, ketiduran. Ya Allah jam 1 atau setengah 2 baru sholat zuhur. Telepon temen, Mbak ada ibu nggak? Oh ibu lagi sholat zuhur. Ya Allah dia sholat zuhurnya jam 2, saya setengah 2, berarti sorehan saya daripada dia. Bandinginnya sama yang lebih jelek Bu, jadi kita merasa baik. Coba kalau berkumpul sama ibu-ibu soleha yang begini nih, yang keren-keren, malu kita Bu. Kita baca 1 hari 1 halaman udah keren banget, malu kalau kita ngadunya ceritanya sama yang 1 hari 1 juz. Nanti bulan Ramadan tuh Bu cari orang-orang baik-baik yang membuat kita termotivasi beribadah. Kalau pengen baca Quran, ini tilawah diperbanyak ya Bu. Tilawah tuh bukan tidur di lantai bawah. Tilawah tuh baca Quran. Nah, targetin tuh Bu. Ramadan mau hatam berapa kali. Biar lisan kita terjaga dari hal-hal yang dilarang. Karena perempuan dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kata. Laki-laki hanya 7.000 kata. Ibu pernah nggak kalau telepon sama suami gini? Assalamualaikum ayah, di seberang coba jawab, iya, ya insya Allah, ya, gitu aja kan Bu. Kitanya kan meracos kayak petasan. Nah itu kalau belum 20.000 kita akan ngomong terus Bu. Itu sehari Bu. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau kalau sudah curhat didengerin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 11 temannya, tentang 23 temannya. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau perempuan berbicara dan didengarkan itu jiwanya sehat. Kalau dia bicara nggak didengarkan, kadang-kadang akhirnya berbicaranya di HP, curhatnya di HP. Maka beda banget Bu antara laki-laki dengan perempuan. Kalau ditanya, kita ketemu bapak-bapak, dari mana Pak? Dari pasar Bu Fatihah. Ya udah Bu, jawabnya segitu. Coba nanya perempuan, dari mana Bu? Dari pasar Bu Fatihah. Ya Allah barang-barang sekarang mahal. Tahu sendiri kan suami ngasihnya berapa. Saya nggak nanya suaminya, tetapi dia menceritakan barang mahal, suami ngasih uangnya pas-pasan, belum lagi gitu ya Bu. Kenapa? Perempuan ingin mengeluarkan semua isi hatinya. Makanya yang sering curhat itu perempuan. Yang sering nulis Bu tuh pertanyaan-pertanyaan di Instagram saya tuh perempuan, laki-laki jarang. Kenapa? Dia ingin mengeluarkan isi hatinya. Kalau sudah ketemu itu Bu, benar-benar perempuan ahli sejarah Bu. Kalau disakiti hatinya Bu, dia hafal hari, tanggal, bulan, tahun, hafal Bu. Sampai saya bilang, Ibu buka catatan? Enggak. Jadi Bu tanggal 7 November hari Rabu tahun segini, hafal semuanya Bu. Kenapa? Itulah perempuan. Sosok perempuan itu butuh teman. Bisa jadi ayahnya, abangnya, suaminya yang harus meluruskan akidahnya, meluruskan ibadahnya. Maka ibu beruntung kalau punya suami mensupport kita ibadah. Bu udah sholat, itu tuh keren banget Bu. Kalau punya suami cerewet untuk urusan ibadah Bu, untuk urusan akhirat, itu suami keren banget Bu. Tapi kadang-kadang kitanya yang gak siap diajak masuk surga. Kalau ditanya Bu udah sholat, iya ntar cerewet banget sih gitu Bu. Itu kalau di Jakarta banyak yang begitu tuh Bu. Bu sholat jangan telat, ayah juga suka telat gitu. Bawaannya mau perang mulu Bu. Padahal dia pengen masuk surga bareng-bareng. Walaupun Bu kalau ditanya, ibu pengen masuk surga bareng suami? Pengen. Pas bapak pengen masuk surga bareng ibu-ibu, mikir Bu. Kalau di surga bareng sama dia lagi capek banget ya gitu.
Udah di dunia capek, masa di akhirat capek lagi? Dia nggak tahu Bu, bapak-bapak belum paham kalau nanti di surga sifat buruk kita udah nggak ada semua. Cerewetnya nggak ada. Mohon maaf ya Bu, wajahnya nggak kayak gini nih Bu, nggak kayak gini Bu. Usianya antara 17, 23, ada yang bilang 17 sampai 30-an. Bodinya Bu, itu meliuk-liuk kayak tikungan nagrek Bu. Gitu Bu. Kalau sekarang kan bok gitu Bu. Nanti di surga wajahnya Bu, itu cantik jelita. Enggak ada yang kena kolesterol, darah tinggi, enggak ada Bu. Asam urat enggak ada. Enggak ada yang duduk gemeter Bu, enggak ada Bu. Cakep-cakep, muda-muda. Kenapa? Karena memang Allah cabut yang negatifnya Bu, sifat jeleknya, wajah jeleknya itu dicabut. Bahkan para suami Bu, kalau sudah masuk surga, ini tinggal milih Bu. Kamu pengen dapat bidadari yang seperti apa? Ya Allah, saya pengen bidadari yang matanya bulat, hidungnya takabur. Kita kan tawadu semua nih Bu hidungnya ya Bu ya. Itu Bu langsung nanti Ibu bisa lihat di surat Al-Waqiah. Yang seperti apa langsung kun fayakun disiapkan bidadari itu. Dan kita punya apa Bu, nggak punya rasa cemburu sama sekali, udah dicabut. Kalau sekarang kan Bu, kenalkan mantan saya, apa langsung gitu Bu. Di surga enggak Bu, ini kenalkan nih bidadari saya, mantan saya, itu enggak ada rasa cemburu. Oh iya, Allah tanamkan kita seperti kakak adik. Maka saat Allah subhanahu wa ta'ala minta kita dua hal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Dua Bu, bersegeralah dalam memohon ampunan dan mengejar surga. Kenapa para sahabat ini di kelas 3? Kita kan kelas 2 nih Bu. Para sahabat salafus soleh itu kelas 3. Cepet-cepet Bu, ada panggilan jihad langsung, ada adzan berkumandang langsung, ada orang sakit langsung nengok gitu Bu. Kalau kita kan masih nengok gak ya, kayaknya badan pada pegel banget ya gitu Bu. Mereka nggak mikir Bu, setiap ada panggilan kebaikan mereka langsung. Makanya kata Allah, mereka adalah orang-orang yang bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah. Ramadan nih Bu, Ramadan sama Bu, ada 3 kelas juga. Yang pertama kelasnya orang-orang awam. Orang awam bagaimana puasanya? Orang awam puasanya hanya menahan lapar dan dahaga serta hubungan intim saja. Lisannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga. Itu puasanya orang-orang kelas 1. Dia puasa, betul dia puasa, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan intim di siang hari. Itu puasanya orang-orang awam. Tapi lisannya dia nggak jaga Bu, matanya tidak dia jaga. Kita dulu pernah kelas 1, dulu ya Bu, kita pernah kelas 1. Sekarang kita tahu, saya nggak mau kelas 1 terus, kelasnya orang-orang umum. Kelas 1 puasanya orang umum atau orang awam. Kelas 2 apa Bu? Orang-orang khusus. Orang khusus bagaimana? Orang khusus puasanya Bu, nahan lapar, dahaga, matanya ditahan, lisannya ditahan, telinganya ditahan. Mereka kalau diajak bikin dosa akan bilang apa? Ana shaim, saya lagi puasa. Diajak misalnya melakukan hal-hal yang dilarang, mohon maaf saya sedang puasa. Orang-orang yang ada di kelas 2, kelas khusus, itu pahalanya luar biasa. Kelak kita akan perhatikan mereka akan mendapatkan titel takwa dan nilainya bagus. Jadi Bu, yang sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, itu seperti kita masuk ke dalam sebuah kampus, seperti kita kuliah, seperti kita sekolah.
Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Pengen lulus nggak Bu? Pengen. Kejar kelas khusus. Kenapa nggak kelas istimewa yang kelas 3 Bu? Kita nggak mampu Ibu. Siapakah orang-orang yang di kelas 3, kelas istimewa? Para sahabat, salafus soleh yang hari-harinya itu udah ibadah. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan hatam 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari. Sehari semalam hatam 2 kali. Berarti sebulan berapa kali Bu? 60 kali hatam. Kita mau hatam 3 kali 5 kali aja ngos-ngosannya Bu. Baru baca Quran Bu, itu baru 2 lembar udah meneteskan air mata, bukan karena sedih, ngantuk. Mau baca Quran atraksinya banyak bang Bu, nyari bantal dulu, nyari kacamata, siap siaganya. Padahal baca cuma 1 juz udah pertak. Itu juga ngebet Bu. Ya Allah berapa lembar lagi sih? Ngaji tuh fokus ngaji, ini ngitungin lembaran mulu. Ya Allah masih 5 lembar lagi ya Allah. Kira-kira kita sanggup gak Bu jadi orang istimewa? Belum Bu. Karena kelas istimewa itu mereka sudah hafal baca Quran. Karena hafal ya Bu. Jadi walaupun mereka jihad Bu naik kuda, komat kamit Bu. Dapat 5 juz, dapat 10 juz. Kita buka puasa doang kan dapat 2 juz, juz alpukat sama juz tomat. Baca Quran tantangannya kan berat ya Bu. Jadi pengen banget ke kelas istimewa, nggak mampu kita Bu, nggak mampu. Makanya nanti Bu di surga Bu, itu surga itu ada yang reguler, kayak haji Bu, ada yang reguler, ada yang plus kan Bu. Surga begitu Bu. Ada surga yang reguler Bu, ada surga yang VIP. Yang VIP ini kelasnya para nabi, para sahabat. Kenapa? Ibadahnya nggak kaleng-kaleng mereka Bu. Itu di Al-Quran dijelaskan semuanya Bu. Jelaskan semuanya. Kelasnya mereka berbeda dengan kelas kita. Tetapi walaupun kita surganya reguler Bu, lantai pertama, jadi kan surga berlapis-lapis ke atas ya Bu. Lantai pertama yang paling rendah itu buah-buahannya satu macam, katakanlah anggur, tapi anggur itu memiliki 200 warna, 200 bentuk, 200 rasa, baru satu macam anggur. Ibu pengen anggur yang sebesar melon Bu, ada di surga. Artinya apa? Yang kelas paling rendah saja levelnya sekeren itu. Maka kata Allah, kejar nih 2 ini nih, kejar. Mohon ampunan sama mengejar surga, 2 Bu. Bertemu dengan bulan suci Ramadan, 2-duanya dikasih langsung sama Allah. Bagaimana tidak? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Dapatkan Bu ampunan. Yang kedua, dapat surga dari pintu yang mana? Orang yang berpuasa dimasukkan ke dalam surga lewat pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan Bu terbuka lebar. Siapakah di antara kalian yang berpuasa? Masuklah lewat pintu ini. Berdirilah kita semua Bu yang berpuasa. Berdiri, masuk. Ngantri Bu, nggak berebutan. Ngantri Bu, masuk semuanya. Yang tidak puasa pengen bangun, badannya nggak mampu Bu. Aduh pengen banget, pengen masuk surga lewat pintu itu, gak bisa Ibu. Gak mampu badannya Bu. Sampai akhirnya semua yang berpuasa masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Semuanya sudah masuk, baru pintu Ar-Royan tertutup kembali. Pengen gak Bu? Pengen. Makanya pintu surga itu ada yang lewat puasa, ada yang lewat ketaatan kepada suami, ada yang lewat pintu sedekah. Abu Bakar As-Siddiq semua pintu memanggilnya. Ya Abu Bakar lewat sini, Abu Bakar lewat sini aja Abu Bakar. Kenapa? Semua ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW
Abu Bakar pengen mengamalkannya semuanya Bu. Makanya dalam hadis dikatakan setelah Rasulullah masuk surga, di belakangnya itu Abu Bakar Bu, masuk surga Bu. Masya Allah. Dan umat Nabi yang lain tidak mau masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga lebih dulu. Makanya insya Allah kita pengen ya Bu, bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni, pintu surga terbuka. Apalagi perempuan masuk surganya gampang. Ibu nggak usah jauh-jauh, taat sama suami aja. Suami redho Bu, kita bebas masuk surga. Bayangkan apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kalian mau. Kita sholat 5 waktu enggak Bu? Kita sholat 5 waktu insya Allah. Sebentar lagi kita akan puasa bulan Ramadan. 2 nih Bu, 2 hubungan dengan Allah. Apa tadi Bu? Sholat dengan puasa. Yang 2-nya lagi hubungan dengan suami. Apa Bu? Menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Pertanyaan saya, yang 2 hubungan dengan Allah dengan 2 hubungan dengan suami, gampangan yang mana Bu? Kan 4 ya Bu. Perempuan bisa masuk surga lewat 4 ini. 2 hubungan dengan Allah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Yang 2 lagi hubungan dengan suami. Apa Bu? Menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Lebih gampang mana hubungan dengan Allah daripada hubungan dengan suami? Gampangan mana? Ibu bingung jawabnya. Kalau dibilang Allah takut suami denger. Gitu ya Bu. Hubungan dengan Allah mayoritas berpendapat lebih gampang. Kalau kita jauh dari sempurna, Allah mengampuni, gitu kan Bu? Ibu, sholat kita khusyuk nggak Bu? Jarang-jarang Bu. Pas sekali khusyuk, Allahu Akbar, khusyuk nih Bu. Lupa, ini kedua apa ketiga? Ya kan Bu? Pengen khusyuk malah lupa bilangannya. Terus sholat belum tentu 100% kan Bu? Puasa pun demikian, pengen menjauhkan dosa, ngerumpi lagi, lupa lagi gitu. Tetapi Allah Maha Pengampun. Suami bagaimana Bu? Suami, kita taat sama suami susah. Bawaannya mau perang mulu sama suami ya Bu ya. Mau menjaga kehormatan pun susah. Kenapa? Kadang-kadang kita masih membuat laki-laki lain seneng sama kita. Padahal maaf Bu, ketika seorang wanita keluar rumah nih Bu, dari pintu, setan sudah menghiasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kalau ada yang nanya, Bu Fatia, saya udah menopause, boleh nggak pakai jilbab? Saya udah nenek-nenek, jangan Bu pakai jilbab. Ih, saya udah tua, mana ada yang mau? Ada Bu, siapa? Kakek-kakek, saya bilang. Ya kan kitanya udah nenek-nenek, terus ada kakek-kakek. Udah dapat surat cinta Bu. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat surga, kan tadi ya Bu, disuruh ngejar dua-duanya Bu. Yang pertama apa Bu? Mohon ampun. Yang kedua mengejar surga. Bertemu Ramadan dapat dua-duanya, gitu kan Bu? Nah terus perempuan bagaimana? Oh perempuan gampang banget. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Jaga kehormatan nih Bu nih, aurat ditutup. Tadi Bu, keluar rumah, setan langsung menghias. Kenapa wajah dengan telapak tangan boleh kelihatan? Hikmahnya gini Bu,
Wajah itu kita mengenal seseorang, mau ta'aruf. Ta'aruf itu bukan hanya mau nikah ya Bu, kenalan sama orang. Kita kan nyapa, assalamualaikum, wajahnya kelihatan kan Bu. Kemudian kenapa tangan boleh kelihatan? Nih Bu, tangan ini kalau kita nyari mantu, nyari pasangan, tangan ini menentukan kesuburan seseorang. Kalau punggungnya ada dagingnya, itu berarti ibu semok, seksi dan montok. Nih Bu, tapi kalau di punggungnya nggak ada dagingnya, ibu langsing. Jadi kalau kita mau nyari mantu atau anak kita nyari pasangan, ta'aruf, dia cukup melihat wajah dengan telapak tangan udah cukup. Ada yang berpendapat dari jari-jarinya. Kalau nih Bu, pangkalnya besar, ujungnya kecil, racut, itu dia nggak bisa kerja keras karena dia pedi-medi terus. Tapi kalau pangkalnya sama ujungnya sama-sama besar, dia kuat nyuci piring, ngosek kamar mandi, nyuci, dia kuat. Tapi kalau pangkalnya kecil, ujungnya besar, itu cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain. Hukum Allah semua ada hikmahnya Ibu, semua ada hikmahnya. Jadi kalau kenapa sih aurat perempuan dengan aurat laki-laki berbeda gitu ya Bu? Karena perempuan itu maju mundur cantik. Laki-laki gak ada maju mundurnya Bu, yang dikasih maju mundur kita perempuan. Jadi ada yang maju, ada yang mundur, itu yang bikin cantik. Makanya auratnya berbeda. Bulan Ramadan jika kita keluar menimbulkan fitnah, sholat taraweh Bu, mungkin sholat di rumah lebih baik. Kalau kita mau sholat ke masjid, tolong hindari fitnah. Ini banyak Bu yang mau taraweh Bu, ya Allah lipstiknya 2 cm. Ini alisnya Bu, itu seperti mau itu Bu, mau menyapu halaman. Ponjong Bu. Kalau menimbulkan fitnah lebih baik di rumah. Kalau mau sholat di masjid natural saja, biasa-biasa saja. Apalagi Ibu, saya pernah ketemu ada sebuah pengajian karena dia pemain sinetron ya Bu. Jadi kalau datang Bu, itu make upnya Masya Allah. Bulu matanya seperti, saya kalau nyebut orang nggak boleh ya Bu ya. Jadi apa Bu yang seperti badai gitu Bu, puing melingkung, belum lagi Bu, itu alisnya tuh, kan kita kalau umur udah tua kan alisnya otomatis turun ya Bu. Ini dikorok Bu alisnya, dipindahin ke sini Bu alisnya Bu. Kita ngeliatin siapa aneh. Alis udah benar-benar di sini, kenapa dikerok alisnya, dipindahin ke sini. Jadi kita bingung lihat alisnya kemana, pindah ke sini Bu alisnya Bu. Selama menimbulkan fitnah, sholat di rumah lebih baik. Jadi pilihannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ibadah kita lebih baik lagi. Tutur kata kita dijaga ya Bu. Hati kita dijaga, hilangkan penyakit hati sehingga Allah memberikan tempel takwa insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Masya Allah, masuknya dari mana? Pintu. Masih cakep banget ya Allah. Allah kok bisa sih keluar? Bu, Ustadzah Ayani ini adik kelas saya di Pakistan. Jadi, di At-Taqwa enggak ya? Enggak. Ibu kalau pernah dengar pesantren At-Taqwa, nah, di Bekasi, Kiai Nur Ali, pamannya beliau, Ayub paman kan ya? Ustadz Ayub, nah itu saya bareng sama pamannya beliau. Kalau sama beliau kita ketemu di Pakistan. Lain ya Bu, masih muda, seger banget Bu, liatin Bu. Kalau saya udah nenek Bu. Mudah-mudahan, oh ya boleh dipoto Neng.
Ibu maaf tadi sebelum acara saya WA-an sama beliau. Pas mau penutupan beliau datang, barokallah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Bu, sama kita sebagai penutup baca Al-Fatihah ya, Bu. Mudah-mudahan ustadzah-ustadzah yang ngajar di sini termasuk Ustadzah Ayani ngajar di sini kan ya. Alhamdulillah. Sebulan sekali, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Semua pengurus masjid, semua pengurus majlis taklim, semua yang hadir hari ini mudah-mudahan jika ada yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hutang Allah berikan rezeki mampu melunasi hutang-hutangnya. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan dimampukan beribadah dengan sebaik-baiknya. Ala hadihin niyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah kita sudah sampai ke setengah 11 lewat ya, Bu. Karena hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Mudah-mudahan Ustazah Ayani nanti bisa bimbing kita semuanya ya, Bu. Dan beliau ini tawadu, Bu. Tawadu, tahu warna duit. Sama lah, Bu ya, kita tawadu semua ya, Bu ya. Kita tawadu semuanya, Bu. Tahu warna duit, Bu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi lain waktu dengan keimanan yang lebih baik lagi. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ribu